ini digunakan untuk melakukan operasi perhitungan, bisa penjumlahan, pengurangan, pembagian, atau perkalian. Tapi hari ini kita fokus menggunakan sempoa untuk pengurangan dan penjumlahan saja. Nah, sebelum kita memulai cara berhitung menggunakan sempoa, kakak mau kenalin dulu nih. Sempoa itu terdiri dari 17 tiang. Tiang itu yang mana? Tiang itu yang ini. Kalau kita hitung, ini 1, 2, 3, sampai sini ada 17. Oke, sempoa yang kakak pakai di sini ada 17 tiang. Kemudian, dari masing-masing sempoa, dari setiap tiangnya ini, itu terdiri dari 5 manik. 5 manik yang mana ini? Yang kecil-kecil ini namanya manik. Jadi dari masing-masing tiang itu terdiri dari 5 manik. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau kita perhatikan lagi nih, di sini itu ada pembatas. Jadi pembatas ini yang membatasi bagian bawah manik sama bagian atas manik. Nah, kita perhatikan lagi, bagian bawah manik itu ada 4 jumlahnya. 1, 2, 3, 4. Sedangkan bagian atasnya itu ada 1 gitu. Jadi tadi kalau setiap manik pada sempoa itu memiliki nilai. Nilainya itu berbeda-beda. Oke, sampai situ adik-adik paham? Nah, untuk memulai perhitungan menggunakan sempoa, kita memulainya itu dari tiang tengah. Ini bagian dari tiang tengah. Tiang tengah itu disebut juga dengan tiang satuan gitu. Di sebelah tiang satuan, di sebelah kirinya itu ada tiang puluhan, di sebelah kirinya lagi itu ada tiang ratusan, sebelahnya lagi ada tiang ribuan, dan sebelahnya lagi di sini itu merupakan tiang jutaan gitu. Nah, tadi kita fokus lagi ke tiang satuan. Jadi di tiang satuan kan bagian bawahnya ada 4 manik, bagian atasnya ada 1 manik. Bagian bawahnya itu nilainya 1. Jadi kalau kita naikkan di sini berarti nilainya 1. Kalau kita naikkan 2 manik nilainya adalah 2. Nah, kalau kita naikkan semua maniknya 4, nilainya berapa? Nilainya 4. Oke, sampai situ paham ya? Terus kalau misalnya manik yang di bawah kita turunkan itu nilainya 5. Jadi bagian bawahnya masing-masing nilainya 1, bagian atasnya nilainya itu 5. Oke, kemudian ke tiang puluhan. Bagian bawahnya itu, manik bawahnya itu nilainya itu 10. Jadi kalau naik 1 nilainya 10, naik 2 berarti nilainya jadi 20. Kalau naik 4-4-nya berarti nilainya menjadi 40. Nah, untuk manik atasnya nilainya itu 50. Ingat ya, kalau tiang satuan manik bawahnya nilainya 1, manik atasnya nilainya 5. Kemudian kalau tiang puluhan manik bawahnya masing-masing 10, manik atasnya nilainya 50. Kemudian ada tiang ratusan. Tiang ratusan manik bawahnya itu 100. Jadi kalau naik 2 berarti nilainya berapa? 100 jadi 200. Kalau naik 4 jadi 400. Nah, kalau manik atasnya itu nilainya kalau turun nilainya 500. Sampai sini adik-adik paham? Oke, kemudian kita menggunakan 2 jari saja untuk berhitung menggunakan sempoa. Nah, kita menggunakan jari telunjuk sama ibu jari. Oke, kalau kita mau menaikkan manik, kita menggunakan ibu jari. Tapi kalau kita mau menurunkan manik, kita menggunakan telunjuk. Oke, sampai sini adik-adik paham ya? Nah, adik-adik, untuk berhitung menggunakan sempoa itu ada rumusnya. Yang pertama, rumus langsung. Artinya kita menjumlahkan atau mengurangkan secara langsung. Contoh, tadi kan kita menghitung menggunakan sempoa itu dimulai dari tiang tengah atau tiang satuan, ya kan? Kalau tadi ini naik, nilainya berapa? 1. Oke, kalau naik 2 nilainya jadi 1, 2, 3. Nah, kita mau buat contoh, misalnya kita menjumlahkan 1 ditambah 2. 1 naik, pertama kita buat naik. Kemudian karena 1 tambah 2 berarti naik lagi ini 2 manik. Jadi totalnya berapa? Ada 3. Pas ya, 1 tambah 2 itu sama dengan 3. Cocok ya. Kemudian contoh lain, kalau misalnya kita menjumlahkan 2 ditambah 5. 2, naikin 2 maniknya. Ini naik 2. Kemudian 5 mana? Yang di atas kalau turun nilainya kan 5, berarti kita turunkan. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Pas ya, ini 2, ini 5, jadi itu 7. Itu kalau penjumlahan. Nah, kalau pengurangan gimana? Sama, tinggal kita kurangi aja. Kita ambil contohnya, misalnya 9 dikurang 6. Kita buat dulu nih posisi maniknya 9. Ini 5,
turun 5 ya kan, kemudian naik 4, 5 tambah 4 kan 9. Tadi 9 dikurang 6. Oke, ini 9-nya. Sekarang kita mau mengurangi dengan 6. 9 dikurang 6. Kita naikkan manik atas. Ini kan 5. Naik, kemudian ini turun. Jadi 9 dikurang 6, totalnya berapa? Sama dengan 3. Pas ya, ini 1, 2, 3. Atau contoh lain kita ambil 8 dikurang 5. Kita bersihkan dulu maniknya. Oke, 8 dikurang 5. Buat posisi maniknya 8. Ini 5, yang di bawah turunkan 5, yang di atas naikkan 3. Ini 8. Oke, ini 8. 8 dikurang 5. Udah 8 dikurangi dengan 5. 5-nya mana? Kalau dikurang berarti posisi atas itu naik. Oke, jadi 8 dikurang 5 sama dengan 3. Kalau penjumlahan, coba kakak ingatin dulu ya. Kalau penjumlahan, manik yang di bawah naik kalau dijumlahkan, tapi kalau dikurangkan posisi maniknya turun gitu. Tapi kalau yang di atas turun apabila dijumlahkan, naik apabila dikurangkan. Gitu ya adik-adik. Ini tadi untuk contoh rumus langsung. Sekarang kita ambil contoh untuk rumus kawan kecil. Nah, kawan kecil itu apa Kak? Rumus kawan kecil itu kita gunakan apabila kita nggak cukup manik untuk dinaikkan. Kita nggak punya manik yang tersedia lagi untuk dinaikkan atau ditambahkan, sehingga kita pakai rumus kawan kecil. Nah, rumus kawan kecil itu ada pasangannya, pasangan kawan kecil. Jadi pasangan kawan kecil itu merupakan pasangan bilangan yang jumlahnya 5. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti 2. 2 itu pasangan kawan kecilnya 3. Kenapa 3? Karena 2 ditambah 3 sama dengan 5. Benar kan? Kemudian contoh lain misalnya 4, kawan kecilnya berapa? 1. Kenapa 1? Karena 4 ditambah 1 sama dengan 5, gitu ya. Coba kita ambil untuk contoh rumus kawan kecil. Misalnya kita mau menghitung 3 ditambah 4. 3 berarti kita buat dulu nih maniknya 3, naik ke atas 3. Ini 3 kan, kita naikkan ke atas. Kemudian ditambah 4. Ada nggak manik di bawah yang bisa kita naikkan? Nggak ada. Cuman 1 kan di bawah. Jadi kita nggak bisa nih menaikkan 4 ke atas. Jadi gimana? Kita pinjam dari si 5. Kita menggunakan rumus kawan kecil gitu. Nah, kita kan mau menambahkan dengan 4. 4 kawan kecilnya siapa? 1. Jadi ini kita turunkan. Kemudian yang ini kita turunkan. Jadi 3 ditambah 4 sama dengan berapa? Ini 5, ini 2, berarti itu 7. Oke, contoh lain. Contoh lain kita ambil 2 ditambah 4. Maniknya 2, naikkan 2. Ditambah 4. Kita nggak punya cukup manik kan untuk dinaikkan, karena di sini cuma 2, padahal kita butuhnya 4 untuk dinaikkan. Jadi gimana? Kita bisa menggunakan rumus kawan kecil. Kita mau menjumlahkan dengan 4. 2 ditambah 4. 4 pasangan kawan kecilnya berapa? 1. Berarti kita turunkan manik yang di atas, kemudian kena pasangan kawan kecilnya 1, kita kurangi 1. Jadi 2 ditambah 4 sama dengan 6. Oke. Kemudian itu kalau penjumlahan. Kalau pengurangan bisa juga nih pakai rumus kawan kecil. Kita ambil contoh 7 dikurang 3. Kita bersihkan dulu ya. 7 dikurang 3. Buat posisi maniknya 7. Ini 5, ini 2. Nah, ini kan 7. 7 dikurang 3. Dikurang 3. Manik yang di bawah bisa nggak kita kurangi atau kita turunkan 3? Enggak. Kenapa? Karena cuma 2 di atas, ya kan? Kita butuh 3 untuk kita turunkan. Jadi kita gunakan rumus kawan kecil. Caranya gimana? Yang manik di atas kita naikkan, kemudian kita tambahkan 2 manik lagi 2. Kenapa 2? Kan 7 dikurang 3. 3 itu pasangan kawan kecilnya 2. Jadi kalau manik yang di atas kita naikkan, kemudian kita naikkan lagi 2 manik yang di bawah, karena kawan kecilnya si 3 gitu. Jadi 7 dikurang 3 sama dengan 4. Pas ya kalau kita hitung nih, 1, 2, 3, 4. Oke, pas. Kemudian selain rumus kawan kecil, ada juga nih rumus kawan besar. Bedanya apa? Kalau rumus kawan kecil itu tadi pasangan bilangan yang jumlahnya 5. Kalau rumus kawan besar itu pasangan bilangan yang jumlahnya sama dengan 10. Contohnya 9, pasangan kawan kecilnya berapa? 1. Karena 9 tambah 1 sama dengan 10. Atau yang lain, kalau 4 pasangannya 6, kalau 5 pasangannya 5, kalau 7 pasangannya 3. Oke, kalau 8 pasangannya berarti 2. Udah, kita ambil contoh untuk rumus kawan besar.
Misalnya 9 ditambah 9. Buat dulu posisi maniknya 9. Ini 5, kemudian ini 4. Jadi 9. Oke, 9 ditambah 9. Kita mau menambahkan 9 manik. Bisa nggak di bawah kita tambahkan, kita naikkan? Nggak ada, ya kan? Nggak bisa. Kalau di atas nggak bisa juga karena udah terpakai semua. Jadi kita bisa menggunakan rumus kawan besar. Kalau kawan kecil bisa nggak? Enggak, karena kan udah ada nih, udah terpakai. Oke, jadi kita gunakan rumus kawan besar. Kita naikkan di sini manik 10-nya. Kemudian karena pasangan kawan besarnya 9 itu 1, berarti kita turunkan 1. Kita naikkan tadi manik 10, kita turunkan manik 1. Karena pasangan kawan besar 9 itu sama dengan 1. Oke, jadi 9 ditambah 9 sama dengan 18. Coba hitung, ini kan 10. 10, 5, 3. Berarti pas ya, 10 tambah 5, 15. Tambah 3 jadi 18. Oke, kita ambil contoh lain. Kita ambil contoh lain, misalnya 8 ditambah 9. Buat posisi maniknya 8, ini turun 5, naik 3. Ini kan 8. 8 ditambah 9. Ditambah 9. Ada nggak di sini 9 yang bisa kita naikkan? Nggak bisa. Kalau di atas nggak bisa juga. Rumus kawan kecil juga nggak bisa kita gunakan. Jadi gimana? Pakai rumus kawan besar. 8 ditambah 9. Ini 8-nya ditambah 9. Berarti manik 10-nya naik. Nah, pasangan kawan besarnya 8 berapa? 2. Berarti manik 2-nya tuh turun. Jadi 8 ditambah 9. Sorry, ini tadi tambah 9 ya, berarti turunnya 1 aja. 8 ditambah 9 berarti jadi berapa? Ini 10, 5, ini 2. Jadi dapat 17. Pas ya, 8 tambah 9 sama dengan 17. Coba kita ambil contoh kawan besar untuk yang pengurangan. Kita ambil misalnya 13 dikurang 9. Bersihkan dulu. 13 dikurang 9. Buat 13 posisi maniknya 13, berarti ini kan 10-an nih. Naik 1, 10, 13. 3-nya mana di sini? Oke, ini 13. 13 dikurangi dengan 9. Dikurangi berarti kan diturunkan maniknya. Nah, ada nggak yang bisa kita turunkan maniknya? 9. Nggak cukup ya? Berarti kita bisa menggunakan rumus kawan besar. Siapa yang kita turunkan? 10-nya. Kita turunkan 10, kemudian kita kurangi, kita tambah dengan rumus kawan besarnya 9. Berapa rumus kawan besarnya 9? 1. Kita tambah nih. Jadi 13 dikurang 9 sama dengan berapa? Hitung 1, 2, 3, 4. Oh, jadi 4 ya. Nah, tadi kan kakak udah menjelaskan nih. Rumus untuk berhitung menggunakan SPOA itu ada rumus langsung, ada rumus kawan kecil, sama ada rumus kawan besar. Yang terakhir ada juga rumus gabungan. Berarti terdiri dari rumus kawan kecil dan juga kawan besar. Nah, kita ambil contoh untuk rumus gabungan. Misalnya kita mau menghitung 7 ditambah 6 dikurang 2. Buat dulu maniknya 7. Turunkan manik atas, ya kan? Kemudian naikkan manik bawah 2. Ini nilainya kan 7. 7 ditambah 6. Ada nggak manik bawah yang bisa kita naikkan 6? Nggak ada ya. Kalau kita gunakan rumus kawan kecil bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena 5 di sini manik atasnya sudah terpakai. Jadi kita menggunakan rumus kawan besar. Oke, rumus kawan besar 6, pasangan kawan besarnya itu berapa? 4. Berarti kita naikkan 10, kita turunkan 4. Di mana kita turunkan 4? Di sini nggak bisa. Oke, di atas bisa. Berarti kalau di atas itu kita pakai rumus kawan kecil. Kawan kecilnya 4 berapa? 1. Kita kan mau mengurangi 4. Berarti kita naikkan ini, kemudian kita tambah 1. Nah, ini 7 ditambah 6. Oke, pas ya 13. Kemudian mau kita kurangi dengan berapa lagi? Dengan 2. Kita kurangi dengan 2, berarti turun 2. Bisa turun 2 di bawah? Bisa. Ini 1, 2, turunkan. Jadi 7 tambah 6 dikurang 2 sama dengan berapa? 10, 1. Jadi 11. Contoh lain, coba kita ambil contoh lain. Misalnya kita mau menghitung 66 dikurang 33 ditambah 44. Buat posisi maniknya 66. Di mana puluhan? Ini kan satuan, ini puluhan. 66, ini 50, ini 10. Jadi 60. 6-nya di mana? Berarti yang ini turun, ini turun. Nah, ini 66 dikurang dengan 33. 30 pasangan kawan kecil atau kawan besar yang kita pakai? Ya, kita pakai pasangan kawan kecil. 3 pasangan kawan kecilnya berapa?
2. Berarti ini naik, kemudian naik 2 karena pasangan kawan kecil 3. Oke, udah. Kan dikurang dengan 33, yang tadi masih 30. Dikurang 33, yang ini kita kurangi 3. 3 berarti kita bisa menggunakan rumus kawan kecil. Kawan kecilnya 3 berapa? 2. Berarti naik 5, naik 2. Oke, jadi 66 dikurang 33 sama dengan berapa? 33. Kemudian mau kita tambahkan dengan 44. Kita tambahkan dengan 44. Gimana caranya? 44 berarti kita bisa menggunakan rumus kawan kecil. Kawan kecilnya 4 berapa? 1. Kita turunkan manik atasnya 50. Kemudian apa? Kemudian kita turunkan lagi nih manik bawahnya 10. Ini 40. Kemudian 44 kita kurangi dengan 4. 4-nya dari mana kita ambil? Kita bisa menggunakan rumus kawan kecil. Bisa nggak kawan kecil? Ditambah dengan 44. Berarti ini kita turunkan, kemudian turunkan 1. Kenapa turunkan 1? Karena 1 merupakan pasangan kawan kecilnya 4. Jadi 66 dikurangi 33 ditambah 44 itu sama dengan berapa? 77. Pas ya, ini tadi 50, ini 20 jadi 70. Ini 5, ini 2 jadi 7. Jadi totalnya berapa? 77. Oke, sampai situ adik-adik gimana? Paham? Oke, kita ambil contoh lain. Soal gabungannya. Misalnya kita menghitung 27 ditambah 14 dikurang 16. 27, buat maniknya 27. Ini manik satuan, ini puluhan, berarti di sini 27. Naik 20, ya kan? Kemudian buat 7 gimana? Ini 5, ini 2. Jadi ini 27. 27 ditambah 14. 14 berarti naik 10 tambah 4. 4-nya dari mana? Gak bisa ya dari sini, dari tiang satuan gak bisa. Jadi gimana? Gunakan rumus kawan besar. Kita tambah dengan 4, berarti kalau kita menggunakan rumus kawan besar, ini naik 10, turun berapa? Turun 6. Kenapa 6? Karena 6 merupakan kawan besarnya 4. Oke, kita turunkan 6. Dari mana kita turunkan 6? Dari sini bisa. Kalau mau kita turunkan 6, berarti kita, ini bisa ya. Ini naik, kemudian ini turun. Oke, ini pas ya, diturunkan dengan 6. Kemudian 27 tambah 14 dikurang 16. Sekarang kita mau kurangi dengan 16. 16 berarti turun 10. Kemudian di sini turun 6. Bisa nggak di sini turun 6? Nggak bisa. Kenapa? Karena cuma satu yang naik. Kalau turun 6, bisa nggak menggunakan rumus kawan kecil? Nggak bisa juga, ya kan? Kita mau kurangi dengan 6. Jadi gimana caranya? Menggunakan rumus kawan besar. Turunkan 10. Naik berapa? 4. Kawan besarnya 6 kan 4, maka naik 4. Naik 4. Di sini bisa naik 4? Enggak. Kenapa? Karena cuma 3. Kita mau naikkan 4. Jadi gimana? Pakai rumus kawan kecil. Turunkan manik atas, kemudian kurangi 1 manik bawah. Jadi berapa? 27 ditambah 14 dikurang 16 sama dengan berapa? Sama dengan ini 20, ini 5. Jadi 25. Nah, begitu contoh perhitungan menggunakan sempoa adik-adik.